Dia menyimpan fotomu diam-diam, berharap kamu takluk padanya. Tapi tanpa disadari, energi justru berbalik. Siapa sebenarnya yang dikendalikan? Apakah kamu sadar kekuatanmu sedang bangkit dari balik bayang-bayang? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka pikir bisa mengendalikanmu lewat foto, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang di luar sana yang tanpa kamu sadari masih menyimpan fotomu. Bukan hanya satu, mungkin banyak. Bisa jadi di ponsel mereka, di galeri yang tersembunyi, atau bahkan dicetak dan disimpan di tempat khusus. Mereka menatap foto itu dalam-dalam. Mungkin dalam hati mereka mengucapkan sesuatu. Mungkin hanya diam sambil memandangi matamu di dalam gambar. Berharap kamu akan muncul, menelepon, mengingat, atau bahkan kembali. Mereka pikir, lewat gambar dirimu yang diam dan beku itu, mereka bisa mengakses sesuatu yang lebih dalam. Emosimu, energi spiritualmu. Sisi halus dari dirimu yang tidak kasat mata, tapi hidup. Mereka percaya, entah lewat doa, niat tersembunyi, atau sekadar konsentrasi penuh, mereka bisa menarikmu kembali ke dalam kehidupan mereka. Mereka yakin kamu akan merasa gelisah, tiba-tiba teringat, atau bahkan merasa bersalah tanpa sebab. Yang tidak mereka sadari, kamu bukan orang yang bisa disentuh dengan cara semurah itu. Energi dalam dirimu bukan sesuatu yang bisa dijangkauku hanya dengan tatapan penuh obsesi. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu menarik diri, ketika kamu mulai menyadari bahwa sesuatu terasa aneh, mungkin kamu merasa pusing tiba-tiba, mimpi aneh, merasa ada beban emosional yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah sinyal awal bahwa ada energi luar yang sedang mencoba masuk. Tapi secara intuitif, kamu tidak membiarkannya. Bahkan tanpa kamu harus melakukan apapun secara sadar, sistem pertahanan energimu sudah mulai aktif. Seven of Wands muncul sebagai tanda bahwa kamu, secara tidak sadar, telah melindungi dirimu sendiri. Ada kekuatan dalam dirimu yang muncul saat kamu merasa terancam. Dan meskipun kamu tidak tahu siapa yang mencoba masuk, batinmu tahu. Kamu mulai membatasi interaksi, lebih selektif dalam membuka media sosial. Bahkan mungkin kamu merasa ingin menghapus beberapa foto lama atau membatasi akses orang-orang terhadap gambaran dirimu. Itu bukan paranoia. Itu adalah perlindungan spiritual yang sedang terjadi. Sementara itu, Knight of Swords mewakili energi dari sosok yang sedang mencoba menerobos batasmu. Dia adalah seseorang yang penuh ego, bertindak cepat tanpa berpikir panjang, dan percaya bahwa dia bisa mengambil kembali sesuatu yang pernah dia miliki. Dia ingin menaklukkan, bukan berdialog, ingin menguasai, bukan memahami. Namun seperti pisau yang dilempar ke arah angin, energinya justru terpental balik. Kamu bukan lagi pribadi yang dulu. Dulu kamu mungkin mudah percaya, mudah tergoda, mudah terpanggil, tapi sekarang kamu sudah berubah. King of Wands memperlihatkan sosok manipulatif yang penuh percaya diri. Dia merasa memiliki karisma, kekuatan magnetik, dan merasa bahwa kamu tidak akan pernah bisa benar-benar lepas darinya. Tapi di balik topeng percaya diri itu, muncul Nine of Swords. Kartu kecemasan, rasa bersalah, dan mimpi buruk. Orang ini sekarang sedang dihantui oleh niatnya sendiri. Bukannya kamu yang jadi gelisah, justru dia yang setiap malam tidak bisa tidur dengan tenang. Wajahmu mungkin memang muncul dalam mimpinya, tapi bukan karena kamu merindukannya. Itu karena alam bawah sadarnya tahu apa yang dia lakukan itu salah. Energi yang dia kirimkan tidak menemukan jalan masuk. Sebaliknya, energi itu berputar dan menyerangnya kembali. Ini adalah hukum spiritual yang tidak bisa dilanggar. Apa yang kamu kirim akan kembali padamu jika tidak sesuai niat yang murni. Eight of Cups memperlihatkan bagaimana kamu berjalan pergi, pelan tapi pasti. Ini bukan pelarian, ini keputusan sadar. Kamu tahu
tidak semua yang kamu tinggalkan adalah keburukan. Tapi kamu juga tahu, tidak semua yang terlihat indah layak dipertahankan. Kamu memilih untuk meninggalkan sesuatu yang secara emosional tidak lagi sehat, meskipun prosesnya berat. Disinilah muncul King of Cups. Kamu sekarang jauh lebih stabil secara emosi. Kamu tidak mudah terseret nostalgia. Kamu mulai bisa membedakan antara kerinduan dan kecanduan emosional. Kamu sudah tidak lagi tertarik pada drama, tarik ulur, atau ilusi. Lalu kartu Four of Pentacles muncul sebagai peringatan dan kekuatan. Kamu sekarang lebih protektif terhadap energi, identitas, dan batasan pribadimu. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang boleh tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak semua orang berhak melihat fotomu, dan tidak semua orang pantas mendapatkan bagian dari hatimu. Di fase ini, kamu mulai menutup pintu, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu tidak semua yang mengetuk itu membawa niat baik. Dan akhirnya, Queen of Pentacles muncul sebagai lambang kestabilan yang kamu bangun. Kamu kini punya pondasi. Secara emosi, kamu tahu siapa dirimu. Secara spiritual, kamu mulai memahami bagaimana energi bekerja. Secara materi, kamu mungkin sedang membangun kehidupan yang lebih sehat dan mandiri. Kamu tidak lagi menunggu seseorang menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang mereka pikir bisa mereka kuasai lewat foto, kini justru menjadi titik kebangkitanmu. Kamu bukan hanya tak terjangkau, kamu kini menjadi magnet energi baru. Tapi kali ini, kamu tidak menarik sembarang orang. Kamu menarik hal-hal yang sesuai dengan versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak butuh koneksi dari masa lalu yang penuh manipulasi. Kamu menciptakan hubungan baru dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang bisa melihatmu sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai objek yang bisa dimiliki. Dan orang itu, yang dulu menyimpan fotomu, berharap bisa memanggilmu kembali. Dia kini mulai kehilangan cengkeramannya. Semakin dia berusaha, semakin dia menyadari bahwa kamu sudah bukan lagi bayangan dari masa lalu. Kamu adalah seseorang yang sedang bergerak maju, jauh dari jangkauannya. Sosok ini bukan orang asing. Energinya sangat familiar. Bahkan kalau kamu berhenti sejenak dan mengingat masa lalu, mungkin wajahnya akan langsung muncul di benakmu. Ia bisa jadi seseorang yang pernah dekat secara emosional. Entah mantan kekasih, teman dekat yang punya rasa tersembunyi, atau seseorang yang selama ini diam-diam mengamatimu dari jauh. Yang unik dari orang ini adalah cara dia memperlakukan hubungan. Dari luar, dia mungkin terlihat percaya diri, penuh karisma, bahkan terkesan berwibawa. Mungkin dia sosok yang banyak disukai, atau punya banyak teman. Tapi di balik itu, ada sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Dia sangat terikat dengan rasa kepemilikan. Baginya, hubungan bukan hanya soal saling sayang, tapi tentang siapa yang memegang kendali. Dan ketika kamu menjauh, dia tidak menerima itu sebagai sesuatu yang alami. Dia menerimanya sebagai ancaman terhadap egonya. Itulah kenapa ketika kamu mulai lepas dari lingkarannya, dia tidak langsung menyerah. Dia menyimpan fotomu, bahkan mungkin menyimpan screenshot dari momen-momen yang kamu sendiri sudah lupa pernah ada. Foto-foto itu menjadi pengganti hadirmu, menjadi medium yang dia pakai untuk mencoba menarik energimu kembali. Mungkin kamu sempat merasa lelah tanpa sebab, kehilangan fokus, atau tiba-tiba bermimpi aneh. Seperti melihat tempat yang kamu kenal, tapi suasananya terasa asing. Itu karena secara spiritual, dia sedang mencoba masuk. Tidak dalam arti mistis yang menyeramkan, tapi lebih sebagai koneksi emosional yang dipaksakan. Dia berharap bahwa dengan melihat fotomu setiap hari, mengingatmu dengan intens, dan memanggilmu dalam hati, kamu akan merasakan dorongan untuk kembali padanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Karena energinya tidak jernih dan kamu sudah berkembang jauh dari versi lama dirimu, maka usahanya menjadi bumerang. Ciri-ciri fisiknya bisa bervariasi, tapi yang menonjol dari orang ini bukan penampilan luar. Yang paling kuat terasa adalah auranya yang mendominasi. Seringkali membuat orang lain merasa diatur tanpa sadar. Dia adalah tipe orang yang selalu ingin tahu posisi orang lain, tapi enggan menunjukkan kerentanannya sendiri. Dia bisa bersikap sangat hangat dan perhatian, tapi dalam waktu bersamaan juga bisa menghilang atau bersikap dingin kalau merasa tidak diprioritaskan.
Satu lagi ciri khas dari orang ini adalah ketidakkonsistenannya. Hari ini dia bisa sangat peduli, besok bisa seperti tidak mengenalmu. Tapi setiap kali kamu benar-benar menjauh, dia muncul kembali. Akan masukin bosu, dia kukului. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa kamu sedang melepaskan diri. Itulah kenapa dia mencoba mengandalkan energi dari foto, karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dia kontrol. Dalam pikirannya, jika kamu tidak bisa disentuh secara langsung, maka bayanganmu masih bisa dia genggam. Tapi dia lupa bahwa foto tidak menyimpan izin dari jiwamu. Dan jiwamu sudah belajar untuk menutup pintu terhadap niat yang tidak jujur. Mengenai tujuan sebenarnya, ini bukan sekadar rindu. Ini lebih kepada dorongan untuk menundukkan dan membuktikan bahwa kamu masih bisa dia tarik kembali. Ada semacam luka ego yang belum dia sembuhkan. Dia merasa ditinggalkan, dikhianati, atau tidak dihargai, meskipun kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Tapi dalam pikirannya, dia menafsirkan jarak sebagai serangan terhadap harga dirinya. Jadi ketika dia menyimpan fotomu dan memanggil-manggilmu dalam pikirannya, itu bukan panggilan cinta, itu panggilan kuasa. Dia ingin kamu kembali bukan karena dia siap mencintaimu dengan benar, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa kamu belum sepenuhnya lepas darinya. Dan kini kita memasuki pembahasan soal zodiak. Berdasarkan energi dari kartu yang muncul serta sifat-sifat yang terasa kuat dalam vibrasinya, ada 5 zodiak yang sangat mungkin mewakili karakter atau energi dari sosok yang sedang kita bahas ini. Masing-masing membawa ciri khas yang, dalam bentuk bayangan atau sisi gelapnya, sangat relevan dengan pola dinamika yang sedang terjadi. Leo adalah zodiak pertama yang muncul kuat. Dengan ego yang besar dan daya tarik alami, Leo kerap merasa dirinya sebagai pusat semesta. Daya tarik mereka memang memikat, tapi ketika mengalami penolakan, luka yang ditinggalkan bisa sangat dalam. Dalam kondisi emosional yang belum matang, Leo bisa menjadi sosok yang dominan, bahkan manipulatif. Mereka tidak hanya ingin dicintai, mereka ingin dikagumi, dan kehilangan perhatian bisa terasa seperti kehilangan identitas. Lalu ada Scorpio, yang membawa energi intens dan emosional yang dalam. Scorpio dikenal sangat posesif, dan terkadang menggunakan kedekatan emosional sebagai alat untuk mempertahankan kendali. Ketika merasa kehilangan, mereka bisa berubah menjadi sangat tertutup dan strategis dalam usahanya menjaga orang yang dicintai tetap terikat, meskipun hubungan itu secara formal telah berakhir. Scorpio tidak mudah melepaskan. Mereka mengingat, menyimpan, dan dalam beberapa kasus terus terhubung secara batin. Gemini menambahkan warna dengan dualitasnya. Mereka bisa sangat hadir, penuh energi dan perhatian, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Gemini gemar bermain dengan kata-kata, dan dalam bentuk bayangannya, mereka bisa menggunakan nostalgia atau kenangan lama untuk memancing emosi orang lain. Ada kesan tarik ulur yang kuat, dan dalam situasi tertentu, mereka lebih menikmati permainan energi ketimbang kejelasan emosional. Kemudian ada Capricorn, yang meskipun tampak stabil dan terkontrol di permukaan, menyimpan hasrat kepemilikan yang kuat terhadap orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Capricorn yang belum sembuh dari luka masa lalu bisa menjadi sangat obsesif terhadap apa yang pernah menjadi miliknya. Ada semacam keyakinan bahwa mereka masih punya hak untuk mengatur, bahkan setelah segalanya berakhir. Terakhir, Aries, zodiak yang dikenal impulsif dan agresif secara emosional. Aries sulit menerima kenyataan bahwa mereka ditolak atau ditinggalkan. Dalam usaha untuk mengembalikan kontrol atas situasi, mereka bisa melakukan tindakan mendadak, bahkan nekat. Tak jarang mereka mencoba menciptakan kembali koneksi melalui cara-cara yang aneh, bahkan secara energi atau spiritual, hanya demi merasakan bahwa mereka masih punya pengaruh. Kelima zodiak ini tidak selalu berarti negatif, tapi jika dilihat dari sudut pandang energi yang belum sembuh, mereka sangat mungkin mencerminkan pola atau dinamika yang sedang dimainkan oleh orang ini. Masing-masing membawa cerita tentang kelekatan, kontrol, dan kesulitan dalam melepaskan. Mungkin kamu tidak langsung tahu siapa di antara mereka yang sedang memainkan peran ini. Tapi kamu akan tahu, dengan pasti ketika kamu melihat bagaimana seseorang dalam hidupmu
atau dari masa lalumu, muncul terus-menerus dalam pikiranmu padahal kamu tidak menginginkannya. Ketika kamu menyadari bahwa ada satu nama, satu wajah, satu sosok yang rasanya terlalu sering muncul, bahkan di saat kamu sedang tidak memikirkannya. Dan ketika kamu menyadari siapa orang ini, kamu akan melihat semuanya dengan lebih jernih. Bahwa selama ini bukan kamu yang sulit move on, tapi dia yang tidak pernah siap menerima bahwa kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dikendalikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.